Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah datang ke sini menyempatkan waktunya buat mengikuti sesi layanan konseling kelompok pada pagi hari ini ya. Nah teman-teman, sebelum ke sini atau sebelum kita melakukan sesi konseling ini, gimana nih kabarnya teman-teman? Ya, baik. Oke, kalau baik, syukurlah ya. Mungkin sebelum kita melanjutkan ke tahap-tahap selanjutnya, sebelum kita memulai semua ini kita harus mulai dengan doa nih. Kira-kira dari teman-teman ada yang mau memimpin doa? Saya boleh dulu. Oke, silakan. Sebelum mulai acara konseling pada pagi hari ini, hendaknya kita berdoa berbicara dalam masing-masing. Berdoa baik. Berdoa disebutkan. Oke, terima kasih kepada masnya yang sudah memimpin doa. Sebelum kita lanjut, mungkin ada pepatah yang mengatakan ya, kalau tak kenal maka tak sayang lah gitu pepatahnya. Mungkin kita kenalan dulu nih. Kenalannya nanti kalian sebutin nama, terus semester berapa, atau mungkin asalnya dari mana, karena mungkin kebanyakan udah mahasiswa jadi mungkin asalnya daerahnya udah beda-beda. Terus sama makanan khas daerahnya lah gitu. Gimana, paham? Sepakat? Oke, mungkin dari saya dulu. Perkenalkan, nama saya Syahudin Diki Agustian, biasa dipanggil Diki. Sini saya mahasiswa BK angkatan 23, jadi semester 5. Saya berasal dari Purwodadi. Makanan khasnya itu apa ya? Ya, suiki kata benar. Nah, kok kamu tahu, Mas? Kok kamu tahu? Oh, pernah ke situ. Kemana, John? Ke Berobokan. Oh, ada teman atau saudara di sana, Pak? Banyak. Oh, oke. Mungkin selanjutnya bisa ke kanan atau ke kiri dulu nih. Alangkah baiknya ke kanan dulu. Oke, ke kanan dulu dah. Perkenalkan, nama aku Aulia Setiawan, dipanggil Dela. Saya mahasiswa UNES 2025. Jadi semester 1 ya. Terus aku dari Sekojo. Oh, Kendal. Makanan favoritnya? Favorit Makanan khas. yang di daerahnya. Iya. Itu ada Wingko kalau nggak salah. Wingko gitu. Bapak. Bukan. Oh iya. Iya. Oh, gitu. Oke. Selanjutnya. Ya, sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Nabi Azza, biasa dipanggil Azza. Saya mahasiswa angkatan 24 dari manajemen. Saya berasal dari Magelang, Jawa Tengah. Untuk makanan favoritnya itu kalau di Magelang ada sop senerek. Sop apa? Sop senerek, kacang senerek. Iya. Kacang Ya, itu senerek itu ya kayak apa? Apa ya? Kacang ciri-ciri itu mirip kedelai tapi beda jenis. Jadi itu kalau apa namanya? Dulu sejarahnya itu bawaan dari Belanda gitu, terus karena akulturasi dari budaya setempat jadi ada namanya sop senerek. Oke. Tapi memang khas Magelang. Wow, Makanya di Semarang atau di itu jarang yang dengar. keren bisa sampai tahu dari sejarah juga ya. Keren Mas Arya. Selanjutnya. Baik, perkenalkan, nama saya Yudan Abdul Kamal. Saya mahasiswa Universitas Semarang, prodi psikologi 24. Untuk asal saya dari Kendal. Terus makanan khas ya, Mas? Iya. Jangan Wingko banget kan dia udah disebutin Kendal. Selain itu apa? Saya kurang tahu. Soalnya saya pendatang, Mas. Oh, pendatang. Makasihnya mana? Saya aslinya Semarang. Semarang. Makanan khas Semarang tuh berarti. Tahu kali ini, Mas? Apa? Es gempol serut. Oh, es gempol serut. Cocok ya sama Semarang yang panas gini ya berarti ya, malah ngerasa juga es gitu ya. Oke, selanjutnya Mas. Perkenalkan, saya Sanjudian. Saya berasal dari sekarang. Makanan khasnya itu soto Semarang, Pak. Semarang Pak derajat. Emang itu khas Semarang? Itu khas sekarang, Pak. Sekarang. Emang maksudnya khas emang asli dari sekarang? Semarang. Sekarang atau Semarang? Sekarang itu sama saja, Pak. Jadi saya aslinya Semarang. Saya Oh. Dari
kecil di Semarang? Dari umur 5 tahun Pak. Oh, 5 tahun. Oke. Mas Aka selanjutnya. Ya semuanya perkenalkan, nama aku dari dipanggil Nabil. Aku mahasiswa semester 3 dari Arsitektur. Asalku dari Bali, makanan khasnya ayam Bali. Ayam Bali. Emang ayam Bali khas dari Bali? Kan makan ayam Bali. Bukannya ayam Bali itu ayam bawang melimpah ya? Bukan khas dari Bali. Abalasan ya. Oh, udah lah ya. Semoga aja beneran lah gitu ya. Oke, selanjutnya yang terakhir. Perkenalkan, saya Syarifuddin, mahasiswa teknik mesin semester 1, asalnya dari Bumen. Untuk makanan daerah Bumen itu ada nasi penggel. Nasi penggel. Ya, nasi penggel itu jadi nasi yang dibentuk bulat-bulat. Oh, gede. Bukan bulatnya mas, nasi. Oh, nasi. Iya, nasi dibentuk bulat-bulat, terus disajiin sama sayur jantung pisang. Nah, terus sama tempe sama sambal. Itu makanan khasnya Kebumen. Untuk makanan berat. Kalau ada makanan ringannya tuh ada lanting. Apa? Lanting. Lanting apa? Lanting itu kayak cemilan, keripik gitu, tapi bentuknya tuh bulat-bulat terbuat dari singkong. Kalau nggak salah sih, saya lupa udah. Betul. Gak bulat tuh, bentuknya kayak angka 8, gak bulat. Tapi ada ya krim-krim gitu. Oke. Terus ada lagi, Oh, ada lagi. ada sate ambal. Apa itu? Sate ambal tuh sate ayam yang ya sebenarnya nggak khas banget, tapi katanya tuh khas Kebumen. Tapi sate Katanya ambal siapa dulu tuh? kata orang-orang Kebumen. Oh, kata orang Kebumen. Sate ambal tuh sate yang ya sate ayam, terus bumbunya tuh pakai bumbu kacang kalau setahu saya. Tapi kalau buat lebih mendalamnya, lebih khasnya nggak, kurang paham antara bumbunya tuh yang beda itu apa. Jadi setahu saya itu. Oh, berarti sama dipanggang gitu, dibakar. Iya, tetap dibakar. Terus bedanya sama sate Madura apa berarti? Nah itu saya juga bingung mas. Sate Madura, sate ambal tuh kelihatannya sama-sama aja, tapi katanya tuh beda. Nah saya itu bingung bedanya tuh apa sampai sekarang. Oh, berarti mungkin beda itu ya, beda daerah, beda penyebutan kali lah ya. Mungkin bisa jadi begitu mas. Oke. Terima kasih ya pada teman-teman udah perkenalan, udah nyebutin nama, prodi, terus asal serta makanan khas gitu. Nah mungkin biar kita makin akrab lagi nih, kita ada yang ice breaking dulu ya, berarti ya. Gimana? Mau nggak? Boleh. Oke. Nah ice breakingnya tadi kita berhitung, tapi nanti setiap kelipatan 3 bilang door. Jadi misal 1, 2 door. 4, 5 door gitu ya. Berarti pokoknya setiap kelipatan 3 ntar door. Sampai ada yang kalah. Tapi kalau ada yang salah bakal apa ya? Kasih dia. Jangan dong. Ini aja dan nanti ketika ada yang kalah Suruh inget bakal namanya aja, Mas. Hah? Suruh inget namanya. ingin apa? Ini kan nanti perkenalan kan, biar Hmm. kenal. Terus yang kalah suruh inget nama siapa, ini nama siapa. Oke, boleh. Mau itu atau buat kesimpulan di akhir? Ikut dari mas deh aja deh. Kalau dari saya buat kesimpulan, ayo buat kesimpulan ya. Berarti oke. Karena tadi udah dari kanan, sekarang dari kiri. Saya nggak ikut ya. Oh ikut. Enggak. Mulai ya. 1, 2, 3. 1, 2, 4, 5, 7, 8, Lanjut. 10, 11, 13. 12, Salah 6. Bener bisa itu. 17, 19, 20, 22, 3, 25. 28. 9. Ini kayaknya ini ya. Apa? Tetap terus ya kalau yang ngomong terus ya. Ah, iya. Aduh, ya udahlah. Oke, nanti kesimpulannya kita Jabatan 2 mungkin bisa. Jembatan 2 mau dicoba. Oke, jembatan 2 sesuai request ya. Dari kanan atau kiri? Kalau kelipatan 2 kayaknya sama aja deh. Soalnya kan ini juga jumlahnya tuh. Ya, ganjil ini. Oh ganjil ya? Genap. Iya benar. Jadi ya Berarti berarti 4 4. ada kata 4. Boleh. Nah, di nomor Oke, dari tengah lah, yuk dari tengah. Ini ya berarti ya. ya. Ya, 1, 2, 3. Oh, 2, 3, 5, 6, 9, 9, 11,
1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah ya, udah nemu yang kalah ya. Oke, nanti Mas Akan ya tadi bakal buat kesimpulan di akhir tentang counseling kelompok ini gitu ya. Oke, karena kita udah mungkin ya ngobrol-ngobrol asik, kita udah seneng-seneng. Selanjutnya mungkin sini saya mau nanya nih tentang counseling kelompok dari teman-teman. Apakah ada yang sudah pernah mengikuti sesi counseling kelompok sebelumnya? Belum ada. Mas Akas? Belum, Pak. Oke, belum. Nah, kalau belum, di sini saya akan coba jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi konseling kelompok itu suatu kegiatan konseling yang dilakukan secara berkelompok. Nah, di sini nanti kita akan membahas tentang masalah yang dialami teman-teman akhir-akhir ini yang cukup mengganggu, yang bikin resah atau bikin gak nyaman teman-teman buat menjalani kehidupan gitu. Nah, di sini nanti diharapkan teman-teman bisa terbuka, bisa bercerita tanpa harus ditutup-tutupin, tanpa harus malu-malu atau apapun itu. Karena dalam sesi konseling kelompok ini kita nanti akan menjaga apa yang kita diskusikan dalam forum ini ya cuman teman-teman dari forum ini aja yang tahu, jadi gak akan keluar kemana-mana gitu. Nah, nanti juga teman-teman diharapkan bisa menghargai antara satu sama lain. Nanti misal ada temannya yang ngomong, mohon didengerin dulu, jangan ngobrol sendiri. Terus misal nanti mau ngomong bisa angkat tangan biar kondusif ya, biar nggak saling tabrakan omongannya gitu. Nah, selanjutnya juga teman-teman diharapkan di sini hadir secara sukarela ya teman-teman. Jadi teman-teman sukarela kan ke sini. Oke. Nah, di dalam sesi konseling kelompok juga nanti ada waktunya atau durasinya yang bakal kita maksimalkan. Jadi teman-teman mungkin ada usulan atau ada usulan tentang berapa lama sesi konseling ini bakal berjalan, kira-kira berapa menit ya teman-teman? Mau berapa menit? Untuk tahap keseluruhannya Ya. 20 menit. Oke, ada usul 20 menit, ada usul lagi 30, ada lagi. Kalau biasanya tuh berapa menit Mas? Oke, kalau sesi konseling umumnya 40 sampai 50 menit. Tapi misal nanti teman-teman ada yang habis ini mungkin ada kegiatan, ada urusan atau ada kesibukan yang lain ya, mungkin bisa dibikin lebih pendek juga nggak apa-apa. Gimana teman-teman? Berapa menit? 20, 30, 45. Oke, mungkin karena ada 3 opsi nih, mungkin kita voting aja lah ya. Mungkin 20 menit siapa yang setuju angkat tangan? 2 orang. 30 menit 4 orang, ya udah berarti 30 menit. Oke, gimana? 30 menit sepakat tak ya? Ya, Sekarang. Jadi kita akan maksimalkan waktu selama 30 menit ini untuk membahas permasalahan dari konseling kita nanti. Jadi ya diharapkan nanti bisa kondusif, bisa efektif dan berjalan dengan lancar gitu. Nah, selanjutnya apakah dari teman-teman ada yang ditanyakan terlebih dahulu tentang sesi konseling atau yang lain gitu? Cukup. Oke. Kalau cukup, mungkin kita bisa lanjut ke tahap yang selanjutnya. Sebelumnya teman-teman apakah duduknya sudah nyaman? Sudah Mas. Oke. Apakah AC-nya kedinginan atau perlu dikecilin atau dibesarin? Cukup. Oke. Cukup. Dari inform consent yang udah teman-teman isi. Nah, dari teman-teman memiliki berbagai permasalahan yang beragam nih, dari ya mungkin di kuliahan banyak nemu teman baru atau mungkin banyak kesulitan baru atau tantangan baru yang kalian hadapi. Jadi permasalahan yang teman-teman hadapi itu berbeda-beda gitu. Nah, dari ini mungkin saya akan menanyakan satu-satu terlebih dahulu tentang masalah yang teman-teman alami. Mungkin bisa diceritakan secara intinya dulu juga nggak apa-apa. Nanti bisa bergantian biar waktunya juga cukup itu. Mau dari kanan dulu atau kiri dulu? Dari tengah lagi Mas. Tengah lagi ya. Tengah ke kiri ya berarti ntar ya. Tadi kan udah dari Mas Akas ya, sekarang dari Mas Iston. Oke, boleh. Oke, Mas Iston. Jadi pembahasan Mas Iston mengisi tentang masalahnya atau akhir-akhir ini sedang merasakan apa nih? Baik, jadi akhir ini saya merasa saya sulit untuk memanajemen
karena saya juga banyak tugas yang menumpuk, terus ada organisasi juga, saya ikut organisasi. Nah itu yang membuat saya jadi saya tuh susah dalam memanage waktu gitu, banyak tugas yang keteteran, yang tanggung jawab yang belum terselesaikan juga. Oke, berarti mahasiswa berarti akhirnya ini sedang kesulitan ya buat manajemen waktu karena banyak tuntutan dan banyak tanggung jawab gitulah ya berarti ya. Oke, selanjutnya. Nah, mungkin kalau dari saya ini sih hampir mirip sama manajemen waktu tapi lebih ke pola tidur ya. Jadi akhir-akhir ini saya tuh pola tidur itu nggak tentu ya. Jadi kadang habis asar tidur bangun jam 7-8, kadang sampai jam 3 sampai jam 3 baru selesai, baru balik dari tongkrongan ini. Karena secara tidak langsung kan pada akhirnya terus mempengaruhi juga di aktivitas akademik saya itu, kayak di kelas jadi ngantuk, terus beberapa tugas jadi keteteran juga karena yang harusnya jam bermain 8 jam siang-siang jadi ngantuk terus tidur gitu. Padahal sebenarnya nggak tidur, cuman karena pola tidurnya kacau pada akhirnya terus jadi tidak maksimal lah beraktivitasnya gitu. Oke, berarti akhir ini Mas Anja sedang mengalami kesulitan tentang pola tidur yang akhirnya mengganggu aktivitas ya kayak kuliah, terus bermain atau yang lain gitulah ya. Jadi mengganggu aktivitas sehari-hari gitu ya. Oke. Selanjutnya. Kalau dari saya mirip-mirip dari Mas Masnya, tapi lebih ke pola makan. Karena mungkin banyak tugas juga, terus lebih mengutamain tugasnya itu Pak. Jadi lebih mengutamain tugasnya, terus makannya itu nanti dulu. Bahkan biasanya kalau habis begadang gitu, tugasnya udah selesai, nanti paginya itu tidur kan Pak. Nah itu nanti yang makan. Oke, berarti akhir ini sedang kesulitan tentang ya mengatur pola makannya gitulah ya, karena banyak tugas, banyak tanggung jawab, karena ya mungkin sekarang udah kuliah, udah gede, banyak tugasnya lebih banyak lah ya daripada SMA gitu ya. Oke. Selanjutnya. Kalau dari saya sendiri sih akhir-akhir ini saya tuh gimana ya, orangnya tuh gak enakan Mas. Jadi ketika ya bisa dibilang kayak people pleaser. Jadi nggak bisa bilang enggak ke teman, misal ya hari ini diajak kemana mesti iya. Terus jadi ketika saya selalu mengiyakan ajakan teman ataupun apapun itu, saya tuh jadi yang pertama tuh kadang tugasnya jadi ketinggalan. Ya saya ada tugas tapi lebih pentingin ke ngikut ke teman atau diajak teman kemana tuh saya jadi lupa tugas gitu. Dan ketika saya mencoba untuk bilang enggak lah, besok dulu atau gimana, saya tuh kayak gak enak gitu. Ya ada rasa takut ketika saya bilang enggak ataupun saya nolak tuh bakal ada rasa takut dijauhin atau dibenci gitu Mas. Oke, berarti sekarang akhir-akhir ini sedang mengalami ya kesulitan mengatakan tidak atau menolak ajakan teman gitu lah ya. Walaupun banyak tugas, banyak kerjaan, tapi tetap ngeiyain itu yang berdampak nanti tugas-tugasnya keteteran, terlambat gitu ya. Oke. Selanjutnya. Kalau dari saya sendiri sih mungkin kaitannya sama manajemen waktu mungkin ya, soalnya tugas saya ini makin lama makin numpuk. Nah, saya udah merasa nggak sanggup lagi mencari tugas itu. Saya udah bingung lah soalnya tugas saya udah numpuk. Oke. Berarti tugasnya itu apakah udah dikerjain atau belum? Saya merasa nggak sanggup mencari tugas itu. Sampai nggak sanggup mengerjain tugas itu ya, berarti ya lagi kayak bisa dibilang kayak burn out gitu ya tentang tugasnya gitu ya, sampai belum bisa kerjain gitu ya. Selanjutnya. Saya itu tentang saya juga manajemen waktu. Soalnya saya kan dari kemarin awal di sini itu saya udah part-time di salah satu kantor. Ya, jadi tuntutan si kantor itu kayak kita tuh diharuskan kerja kalau misal satu hari itu satu shift, dan satu shift itu 9 jam, dan saya itu dituntut buat satu minggu itu 3-4 kali Pak. Nah tapi kan sedangkan di sisi lain saya juga kuliah Pak di sini. Nah
itu saya bingung gimana cara membagi antara saya berkuliah dan saya bekerja. Jadi ya sama ya, tentang manajemen waktu, tentang kesulitan membagi waktu untuk kuliah dan bekerja gitu ya Mas Akas ya. Oke, nah dari pembahasan teman-teman nih, kira-kira dari teman-teman mungkin ada usulan atau mungkin menurut teman-teman tuh yang paling urgent untuk segera diselesaikan tuh masalahnya siapa nih? Kalau menurut saya tadi mungkin Mas Nabil sih, karena tentang sampai tidak menyelesaikan tugas itu menurut saya ada juga. Oke, mungkin ada yang lain? Setuju Mas Nabil? Oke, dari Mas Nabil apakah bersedia untuk menjadi konseling nanti dieksplor masalahnya gitu? Ya, bersedia ya. Oke, di sini nanti kita akan fokus untuk menyelesaikan masalah Mas Nabil terlebih dahulu. Nanti di sini teman-teman juga bisa membantu, bisa sharing, bisa membantu Mas Nabil untuk memecahkan masalahnya gitu ya. Nah dari Mas Nabil sendiri mungkin bisa diceritakan lebih lanjut nih tentang tadi kesulitan tentang tugas sampai udah bingung mau ngerjain yang mana, akhirnya gak dikerjain itu seperti apa gitu. Mungkin ini awalnya itu dari ini apa sih, ada faktor eksternalnya gitu mungkin Pak. Jadi saya sih ngerasanya saya ini ada lagi renggang hubungan sama teman saya gitu. Jadi kesayanya gak fokus, akhirnya sedikit-sedikit kan tugasnya numpuk. Tapi dari situ tuh ya pada datang tugas baru tuh yang ada saya malah takut, malah pikiran saya kayak ini bisa nggak ya, dan kemarin juga belum. Akhirnya lama-lama begitu lah numpuk banget sampai sekarang saya bingung banget mau ngerjain yang mana dulu ya, dan sampai lah Mas. Oke, jadi Mas Nabil tadi ada permasalahan dengan teman, terus akhirnya renggang, terus sekarang mungkin itu apakah partner ngerjain tugas atau gimana itu Mas Nabil? Bisa dibilang begitu sih Mas, soalnya di sini kan saya juga jauh dari rumah ya. Jadi saya merasa teman itu penting lah di sini. Jadi kalau saya kehilangan teman yang satu-satunya itu ya sedikit membuat stres saya gitu. Oke, berarti Mas Nabil lagi mengalami permasalahan itu sama teman-teman, permasalahan dengan teman yang ya selalu ngerjain tugas bareng gitu ya, terus sekarang renggang, terus Mas Nabil sekarang malah kesulitan ngerjain tugas gitu ya, terus tugasnya menumpuk sehingga bingung ngerjain mana, sehingga belum dikerjain dan akhirnya sekarang ya nggak tahu mau ngerjain yang mana dulu gitu ya. Oke, nah dari teman-teman apakah ada tanggapan terlebih dahulu? Ini izin bertanya ya. Jadi apa namanya kan Mas Nabil bilang kalau hubungannya renggang dengan temannya. Maksudnya yang saya ingin tanyakan adalah apakah memang teman itu teman yang sangat dekat sehingga bisa mempengaruhi apa tadi aktivitas belajar Mas Nabil, atau kan Mas teman hanya satu yang mana ya, teman yang lain juga, teman di kelas atau teman belajar yang lain. Nah sedekat apa sih Mas Nabil dengan teman yang apa hubungannya renggang sekarang? Ya bisa dibilang dekat, mungkin dekat malah bisa sih. Soalnya ya saya rasanya itu teman saya yang benar-benar teman itu ya. Nah dari teman-teman yang lain apakah ada yang mau ditanyakan atau mungkin tanggapan gitu? Kalau dari saya sih tanya Mas, kalau boleh tahu itu kan katanya bisa dari apa tadi namanya Mas, karena ada suatu permasalahan jadi renggang dan Mas itu jadi ada kesulitan lah dalam mengerjakan tugas ataupun apa, karena yang biasanya Mas ngerjain tugas bersama temannya Mas itu ya, kalau boleh tahu itu Mas kenapa bisa renggang dan permasalahannya itu apa sampai bisa yang awalnya tuh ngerasa deket banget tapi jadi renggang? Mungkin itu ini sih salah paham aja sih ya. Itu waktu itu tuh singkatnya saya kebawa emosi lah. Jadi mungkin teman saya merasa gak nyaman sama sikap saya, akhirnya gak jauh situ kan. Saya juga bingung ya, saya mau minta maaf tapi kayak gimana gitu. Akhirnya mau ngerjain tugas juga gak fokus,
tentang tugasnya tadi, ketika Mas Nabil merasa bingung mengerjakan yang mana, apa yang dipikirkan Mas Nabil itu pertama kali, atau mungkin apa yang dirasakan dulu, apa yang dirasakan Mas Nabil itu apa? Jadi misalnya saya tuh mau ngerjain tugasnya tadi tuh di pikiran saya tuh ya mau mulai, tapi pikiran saya nggak bisa ke tugas itu. Jadi ada contoh pertanyaan gitu kan, saya nggak bisa nyampe pertanyaan itu, fokus saya udah buyar duluan gitu. Kok bisa fokusnya, mungkin awal fokusnya buyarnya ke teman dulu gitu ya kan, kayak saya nggak enak kalau saya nih, tapi gimana lagi gitu. Lama-lama kesini buyarnya itu ya kemana-mana, soalnya kan tugas saya ini belum selesai nih, harus mau nggak mau ini harus selesai juga sekarang, tapi kondisi kan saya juga susah karena pikiran terus tugas yang lain gitu. Berarti ada perasaan yang campur aduk gitu ya, bisa dibilang ya. Nah, jadi teman-teman, apakah ada yang ditanyakan atau tanggapan? Dari saya izin pertanyaannya Mas. Ketika Mas tadi kan bilang karena salah pahaman mungkin ya, dan Mas kebawa emosi, terus pas Mas Nabil itu mau minta maaf tapi kayak takut dan ya benar ya tadi, takut dan kayak udah buntu gitu. Apakah di situ Mas sudah mulai ngobrol lagi, mulai ngejelasin bahwa itu cuma kesalahpahaman dan minta maaf, atau belum nyoba Mas? Untuk nyoba tuh udah ya Mas ya, tapi kayak saya ngerasanya nih dunia itu udah bukannya teman saya yang dulu lagi gitu. Jadi udah baru beberapa kejadian itu bahwa saya udah nyoba kerja minta maaf bagaimana pun, ya saya ngerasa berbeda lah Mas. Karena pemikirannya gitu lah. Nah, mungkin di sini biar lebih terarah juga, kira-kira Mas Nabil ini mengikuti aliansi konseling kali ini nih, tujuannya atau keinginannya itu apa? Untuk keinginan sih Mas ya, ya saya paham kan juga tadi yang dikatakan sama Mas ya, teman itu nggak cuma itu doang, saya udah ke arah sana lah. Tapi sekarang kan masalah saya tugasnya numpuk, saya pengen tugasnya itu ya gimana saya bisa fokus ke satu tugas dulu untuk ya mengalahkan pikiran-pikiran saya itu lah. Berarti tujuannya ingin sekarang ingin fokus belajar, fokus ngerjain tugas gitu ya, tanpa memikirkan hal apapun gitu ya. Oke. Nah, menurut Mas Nabil ini seberapa penting nih tugas menurut buat Mas Nabil sendiri? Ya menurut saya sih sangat penting sekali Mas. Soalnya saya udah jauh-jauh ke sini untuk kuliah, masa nggak tanggung jawabkan kuliah saya gitu. Tugas saya terlantar lah. Oke, berarti menurut Mas Nabil tugas itu sangat penting ya, karena ya udah jauh-jauh ke sini, tujuannya buat kuliah, kalau nggak dikerjain nanti ya nggak dapat nilai dan lain-lain, nanti jadi susah kuliahnya gitu ya. Jadi teman-teman, apakah ada yang ditanyakan? Kalau mungkin tanggapan ya, jadi apa namanya kan tentang fokus ingin menyelesaikan tugas yang mana dulu ya. Tapi kalau mungkin sedikit solusi, apa namanya, kalau menurut saya ya, ketika kita mengalami down itu kan kita down ya, sedang bingung, sedang apa namanya stres, burnout juga, bingung mau mulai dari mana. Tapi tadi yang baiknya juga sudah di satu sisi kan sudah mulai mencari apa namanya, menuju ke arah teman itu nggak hanya satu gitu ya, yang sembari berjalan menuju ke arah sana juga mungkin bisa dicicil apa namanya, mungkin satu tugas itu aja, satu tugas yang mungkin deadline-nya paling mepet atau mungkin paling dekat lah, itu mungkin bisa dicoba di satu tugas itu. Jadi nggak perlu ke distract sama tugas yang lain, coba satu dulu aja, ini coba satu dikerjakan, siapa tahu setelah ternyata yang satu ini udah disubmit, udah berhasil dikumpulkan, ada motivasi lagi kayak udah satu level nih, udah satu achievement, nanti bisa lanjut ke tugas yang mungkin lebih berat atau lebih susah lagi. Jadi mungkin bisa dimulai dari yang paling mepet deadline dan paling gampang aja, yang paling kelihatannya paling bisa dikerjakan sekarang. Jadi nggak harus langsung semuanya diselesaikan sekarang. Jadi dari Masnya tadi menyarankan buat coba cicil tugas untuk mencapai menyelesaikan tugasnya Mas Nabil tadi sesuai tujuannya ingin menyelesaikan tugas. Jadi Mas Azhar tadi menyarankan buat coba cicil, coba kerjain yang mudah-mudah dulu gitu. Nah, dari Mas Nabil sendiri untuk mencapai atau menyelesaikan tugas tersebut
udah melakukan apa nih di daerah? Untuk upaya sih ini ya, kayak saya coba yang mepet deadline dulu karena emang mepet ya kan. Tapi yang mepet deadline itu kadang-kadang kan nggak selamanya gampang. Akhirnya ya percuma sih kalau itu saya ngerasain nggak efektif. Tapi mungkin saran dari Mas tadi yang lebih gampang bisa saya coba mungkin ya. Karena kalau ngomongin deadline juga beberapa tugas ada yang udah lewat juga sih Mas. Oke, berarti dari Mas Nabil tadi yang udah dilakukan untuk mencapai tujuannya dari tentang mengerjakan tugas itu tadi udah coba nyicil-nyicil ya tugas-tugas yang mau mepet deadline ingin dikerjain tapi ya beberapa udah kelewat. Terus juga tugasnya ketika mepet deadline itu ada yang tugas yang berat ada tugas yang ringan jadi tetap yang merasa kesulitan juga gitu ya. Jadi teman-teman mungkin dari Masnya ada tanggapan nggak? Untuk masalah, Iya. nah mungkin saya juga pernah kan mengalami posisi Masnya. Nah, jadi tapi saya masih nggak gimana ya, nggak sampai nggak mau gitu kan. Tapi saya tuh ya kayak pelan-pelan gitu mah bikin tugas ya walaupun dengan keadaan pikirannya gitu. Tapi setelah saya lakuin kayak ya udah pasrah gitu ya menurut caranya Gusti kan. Nah, saya yang merasa makin di sini mah ini ya udah itu tugas saya terselesai dan lama kelamaan tuh teman saya juga balik lagi gitu semua. Saya juga padahal waktu itu saya juga mencari teman-teman baru gitu. Ya sih. Gimana menurut Mas Nabil? Ada tanggapan nggak tentang mungkin sharing dari Mas Yusra? Sering dari mahasiswanya ya mungkin benar sih Mas, kayak teman-teman baru itu pentingnya soalnya awal saya kesini juga udah ada rasa sedikit juga soalnya ini pertama kali saya cerita gini nih, saya udah undang lama saya juga bingung mau cerita ke siapa, jadi mungkin bisa coba yang kecil-kecil dulu, setelah itu mungkin bisa lebih terbuka teman-teman juga mungkin. Tapi ya baru pertama kali baru merasa berani cerita hari ini gitu ya. Berarti ya saya ucapin saya mengapresiasi Mas Nabil. Mas Nabil tuh ya bagus atau keren udah berani berbicara tentang masalahnya di depan teman-teman, sharing tentang masalah itu suatu langkah yang bagus lah ya buat mungkin nanti siapa tahu dari teman-teman ada pengalaman yang serupa atau cara-cara yang efektif nanti bisa dibagikan kepada Mas Nabil sehingga Mas Nabil nanti bisa dicoba lah siapa tahu juga efektif di diri Mas Nabil gitu. Nah, ini dari teman-teman lagi tentang tadi yang udah dilakukan Mas Nabil itu coba ngerjainnya mepet deadline tuh. Nah, dari teman-teman apakah ada tanggapan lagi? Oke. Nah, menurut Mas Nabil nih kira-kira upaya Mas Nabil tentang tadi coba ngerjain yang udah mepet deadline apakah itu efektif menurut Mas Nabil untuk mencapai tujuan Mas Nabil? Kalau menurut saya sendiri yang mepet deadline itu kurang efektif soalnya ya nggak selamanya mepet deadline itu yang gampang, jadi bisa aja langsung kayak mepet deadline kan susah, jadi yang ada yang udah itu yang ada malah ini kayak udah ambil duluan pikirannya. Oke, jadi menurut Mas Nabil ini kurang efektif lah ya gitu ya. Ditentukan gimana? Dari Masnya apakah ada tanggapan? Mungkin dikit ya Mas. Tadi kan Mas Nabil bilang kalau misal ngerjain tugas itu mepet deadline gitu. Nah mungkin kalau saya boleh menanggapi biar tugasnya ini selesai dengan kita bisa santai-santai gitu, mungkin bisa dengan cara seperti Mas Nabil dikasih tugas dari sini, mungkin sore bisa ngisi
mungkin yang untuk mengerjakan tugas sambil ngopi atau mungkin sambil keluar gitu. Soalnya selama ini saya juga ya masih mengurung diri gitu lah. Jadi masih ya saya kan juga baru kali ini kan. Mungkin nanti bisa dicoba sambil cara-cara lain atau di tempat-tempat lain yang lebih membuat pikiran saya lebih enak lah mungkin. Nah, Mas Nabil sendiri tadi kan yang sudah dilakukan tentang coba ngerjain yang mepet deadline gitu ya. Nah itu Mas Nabil ngerjainnya tuh mungkin di mana atau mungkin bisa diceritakan lebih lanjut ya gimana nih tentang ngerjain mepet deadline itu mungkin ngerjainnya di kos atau di mana, terus mungkin ada pembagian waktunya atau enggak gitu. Ya, yang benar sih saya selalu kayaknya di kos ya mas. Jadi misalkan besoknya ada tugas matkul ini, ya saya kerjain itu. Jadi hari itu saya habisin buat kerjain tugas yang buat matkul besok itu. Ya gitu sih mas mungkin. Oke. Nah ketika ngerjain itu mungkin bisa dijabarkan nih, bisa ngerjainnya sore dari jam berapa sampai jam berapa gitu, atau mungkin ngerjainnya kayak sistemnya 1 jam ngerjain terus istirahat 30 menit terus kerjain lagi atau gimana gitu. Kalau niatnya sih pengennya tuh seharian ya mas dari pagi gitu. Tapi kan kenyataannya saya nggak mulai ujung-ujungnya baru mulai jam 8, jam 9, jam 10. Berarti cara-cara Mas Nabil tadi ngerjain tugas mepet deadline dengan cara tadi inginnya ngerjain pagi tapi ya mungkin ada rasa terus ditunda-tunda jadinya ya mungkin mulainya malam atau enggak sore gitu ya. Ngerjainnya juga di kos gitu ya. Mungkin ya mungkin kalau di kos terus mungkin ada rasa bosen atau gimana gitu ya. Nah mungkin itu bagus tadi yang Mas Akas mungkin bisa dicoba Mas Nabil kayak ngerjain tugas dengan cara mungkin sambil nongkrong di luar ngopi atau gimana sama teman gitu ya. Nah selanjutnya ini mungkin akan kita bahas tentang rencana kedepannya dari Mas Nabil. Nah kira-kira Mas Nabil ini untuk mencapai tujuan rencana kedepannya ingin melakukan apa nih? Dari sering-sering yang udah apa ya berikan ke saya itu, mungkin saya mau coba dulu metode yang mulai dari yang kecil dulu. Jadi nggak ya deadline mungkin ya udah lah gitu. Mungkin yang kecil dulu buat ningkatin niat mungkin. Terus juga ya saya mungkin bakal cari tempat baru lah di dalam luas, cari suasana baru. Mungkin juga saya kedepannya bisa lebih terbuka dengan teman-teman yang lain. Jadi cara yang pertama tadi Mas Nabil ingin ngerjain tugas dari yang kecil-kecil dulu, yang mudah-mudah dulu gitu ya. Terus yang kedua ingin mencari suasana baru tentang yang mungkin kerjain tugasnya nggak selalu di kos gitu ya. Terus yang ketiga mungkin coba akrabin, coba terbuka, coba nyari teman baru gitu ya buat ngerjain tugas bareng mungkin. Jadi teman-teman nih ada tips atau cara atau mungkin rencana yang udah teman-teman lakuin buat ningkatin motivasi belajar tuh yang bisa di-sharingkan atau bisa dibagikan kepada Mas Nabil tuh kira-kira ada nggak dari teman-teman? Oke, silakan. Mungkin kalau dari saya, masnya mungkin bisa buat manajemen waktu ya mas, buat tugasnya juga. Mungkin hari ini nanti mau belajar apa, mau ngerjain tugas apa, terus nanti malamnya mau tugas apa, itu kan nanti itu bisa lebih terkoordinasi. Terus buat teman kalau belum belum bisa buat mulai buat menerima lagi, mungkin saran aku bisa dari konting kelas dulu deketin gitu, atau buat nanya-nanya sekedar nanya tugas aja, mungkin itu mungkin bisa sedikit membantu. Dari pertanyaan tadi membeli apa ya, sharing lah tentang tugasnya itu. Ketika ngerjain tugas tuh kita harus membuat manajemen waktu gitu. Serta yang mencari teman ya, teman dari kelas bisa dari accounting atau dari teman yang lain, bisa sharing-sharing tentang tugas, nanyain tugasnya apa gitu. Mas Nabil gimana? Ya, terima kasih atas sarannya. Mungkin bisa dicoba untuk yang membuat jadwal gitu. Ya, saya juga ngerasa sih saya tugas itu nggak pernah saya miss gitu. Akhirnya tahu-tahu yang ini mereka juga sama. Kalau dari bisa lebih koordinasi yang benar-benar. Selanjutnya dari teman apakah ada yang mau sharing lagi nih tentang cara yang udah pernah kalian lakukan
lain itu tetap terkontrol gitu Mas Nabil. Jadi buat kedepannya itu lebih mudah. Jadi kita udah terbiasa sama aktivitas yang udah kita jadwalkan, nanti kedepannya itu bakal lebih terstruktur gitu. Nah buat mungkin pertemanan Mas Nabil, cari teman itu nggak hanya di kelas ya Mas. Jadi lingkup kampus itu kan banyak, ada organisasi atau fakultas lain atau lain sebagainya, dan teman itu juga bisa kita dapatkan dari dunia game gitu. Itu juga bisa. Mungkin itu sih. Gimana? Mas Nabil ada pertanyaan nggak? Ya. Ini juga sih apa, kayak membuka jadwal kayak gitu lah. Kayak cerita yang saya sebelumnya kan, ya saya itu awalnya seharian dari tugas, tapi dari sarannya Mas Anas tadi, ya saya sadar seharian itu baiknya jangan untuk tugas doang, aktivitas lain mungkin makannya juga diatur, istirahat juga diatur, mungkin juga dari Mas Anas sekarang ini buat refleksi seperti main game, cari teman di game. Mungkin kedepannya ya sih bisa cari teman, bukan cuma daftar tugas doang. Terima kasih. Jadi teman yang lain, apakah mungkin ada sharing lagi? Oh, nah mungkin ini saya akan coba rangkum ya tentang tadi rencana dari Mas Nabil sendiri gitu. Jadi yang pertama Mas Nabil kedepannya akan coba ngerjain tugas dari yang kecil-kecil dulu gitu. Terus yang kedua Mas Nabil ingin membuat jadwal, melakukan yang membuat manajemen waktu tentang tugasnya gitu ya. Hari ini harus ngerjainnya gimana. Terus Mas Nabil juga akan membuat jadwal gitu ya. Kayak aktivitasnya seharian tuh mau gimana gitu. Terus juga Mas Nabil ingin mencari suasana baru untuk ngerjain tugas biar nggak bosan gitu. Nah dari itu mungkin ada tambahan lagi nggak dari Mas Nabil sendiri? Ada kepikiran untuk melakukan apa gitu dari kelima itu? Mungkin ada tambahan lagi gitu. Sementara begitu Mas, insya Allah nanti lah apa teman mungkin teman juga kita kayak semua itu aku sudah luas. Mas Nabil ini seberapa yakin dan seberapa akan konsisten untuk melakukan cara-cara tersebut? Yakin Mas, Sangat yakin. Kira-kira misal kita bikin atau mungkin Mas Nabil bikin kesepakatan atau reward and punishment terhadap diri Mas Nabil bersedia nggak? Oke. Nah, misalnya Mas Nabil bisa melakukan cara-cara yang sudah disebutkan tadi, Mas Nabil itu ingin memberikan reward apa kepada diri Mas Nabil? untuk reward sih ya mungkin kayak untuk berhasil kerjain juga sih Mas. Rewardnya mungkin saya bisa istirahat lebih banyak mungkin, karena kan kerja juga sudah harus tenaga banyak. Berarti dari misal Mas Nabil nanti berhasil melakukan rencana-rencananya, Mas Nabil akan memberikan waktu terhadap diri sendiri itu istirahat yang lebih banyak gitu ya. Nah ketika Mas Nabil ini nggak konsisten, itu Mas Nabil akan memberi punishment apa terhadap dirinya? Untuk punishment sih secara alami dulu kan, kalau saya sendiri gak konsisten itu otomatis juga saya juga ada pelajaran kan. Mungkin punishmentnya dulu supaya saya bisa lebih konsisten itu bisa ini sih mungkin potong uang jajan lah. Uang jajan saya alokasiin ke tabungan mungkin. Berarti punishmentnya misalnya di Mas Nabil nggak konsisten terhadap rencananya, Mas Nabil ingin mengurangi uang sakunya gitu atau mengurangi uang jajannya gitu ya. Nah mungkin di sini saya akan coba rangkum terlebih dahulu ya tentang konseling kelompok kita hari ini. Jadi tadi Mas Nabil mengalami di sini pastinya tadi disepakati Mas Nabil mengalami kesulitan tentang tugasnya, terus banyak masalah atau banyak
track tentang gimana dengan temennya, jadi membuat tugas-tugas Mas Nabil itu menumpuk gitu. Nah, cara yang sudah dilakukan Mas Nabil tadi, Mas Nabil coba sebelum caranya, tujuannya Mas Nabil ingin coba menyelesaikan tugasnya dengan baik gitu ya. Cara yang sudah dilakukan Mas Nabil melakukan coba ngerjain tugas-tugas yang kecil dulu yang mepet deadline gitu. Terus dan dirasa Mas Nabil itu kurang efektif nih, dia Mas Nabil sini membuat rencana baru tadi, ingin membuat manajemen waktu, membuat jadwal, mencari suasana baru, mencari teman yang mungkin lebih banyak, dan coba membuat apa ya tadi, ngerjain tugas yang dari kecil-kecil dulu gitu ya, sehingga bisa menumbuhkan motivasi belajarnya gitu. Jadi teman-teman kira-kira apakah ada ya tanggapan atau apa yang ingin disampaikan lagi? Apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Cukup. Karena waktunya juga kurang lebih ini udah 30 menit ya. Jadi sini mungkin saya ucapin terima kasih kepada teman-teman karena sudah ya datang ke sini melakukan sesi konseling, terus sudah membantu Mas Nabil juga untuk memecahkan masalahnya. Terus saya ucapkan terima kasih juga pada Mas Nabil karena sudah mau terbuka, mau masalah dibahas di forum ini, sehingga ya mungkin ada perasaan lega atau ya cukup plong gitu lah ya. Apakah begitu Mas Nabil? Oke, mungkin karena sesi konselingnya mungkin sudah berakhir, sini saya ingin menanyakan tentang kesan dan pesan dari sesi konseling ini. Kira-kira apa yang dirasakan teman-teman ketika melakukan sesi konseling ini gitu. Jadi mungkin muter atau mungkin kesediaan teman-teman mau mengatakan kesan pesannya. Mau? Oh, oke. Ini kesan dan pesan saya buat sesi konseling kelompok hari ini, ya saya cukup merasa senang gitu Pak, dan saya juga nggak merasa kayak saya ini punya masalah tersendiri gitu, dan ternyata orang lain juga punya masalah yang mungkin hampir mirip bersama saya gitu Pak. Dan untuk sharing-sharing tadi itu juga cukup membantu buat saya mengatasi masalah saya sendiri gitu Pak. Dan ya sesi kali ini cukup berkesan Pak bagi saya. Oke, terima kasih kepada Mas Akas. Mungkin ada yang ingin menyampaikan kesan-pesannya lagi? Mungkin satu lagi lah. Oke, jadi Mas Nabil. Ya, kesan saya ikut sesi konseling kelompok kali ini tuh biasanya membantu Mas. Isi juga benar kata Mas Akas, saya jadi sadar kalau yang punya masalah itu bukan saya doang, dan itu ya mungkin orang-orang juga di sini sempat mengalami masalah yang mirip atau mungkin sama dengan saya. Jadi melalui forum ini tuh bisa saling sharing dan bantu bagaimana salah menghadapi masalah tersebut. Sangat bermanfaat lah, apalagi ini kan sekarang saya mungkin tadi itu masih ini ya, pikiran saya belum terbuka gitu, masih bingung, masih butuh dari teman-teman kasih saran, bisa lebih terbuka pikiran saya. Terima kasih ya kepada Mas Nabil karena sudah menyampaikan kesan dan pesannya gitu. Nah, selanjutnya mungkin nanti saya akan berikan sebuah form, nanti teman-teman bisa isi ya tentang evaluasi hasil apa yang kalian dapatkan dari sesi konseling ini. Nanti saya akan kirimkan lewat WhatsApp group, nanti bisa diisi di rumah atau mungkin setelah ini bisa langsung diisi juga boleh gitu. Nah, karena sebelumnya mungkin ini juga saya ingin menyampaikan untuk nanti misal teman-teman butuh atau mungkin ingin bercerita secara mungkin berkelompok atau secara individu, nanti bisa jadwalkan bersama saya atau mungkin konselor yang lain tentang mungkin bisa konseling individu, konseling kelompok. Nanti teman-teman tinggal hubungi aja, terus tinggal buat jadwal, terus lakukan konseling gitu. Misal teman-teman butuh sesi lanjutan gitu ya. Nah, karena tadi dibuka dengan doa, mungkin kita juga harus tutup dengan doa. Kira-kira siapa yang ingin mimpin doa nih? Oke, silakan. Untuk mengakhiri sesi konseling pada hari ini, doa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Oke, terima kasih ya pada Mas Syarif sudah mimpin doa.
Mungkin sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman karena udah datang ke sini meluangkan waktunya untuk sesi konseling. Mungkin sesi konselingnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.